Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di channel ini kita akan membahas kelanjutan dari manga atau anime berdasarkan novel. Di video ini gue akan membahas kelanjutan dari manga Ryukusari no Orishin no Naka no Kokoro yang dimulai dari chapter 5.25 sampai chapter 5.27 di novelnya. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung mulai pembahasan ceritanya. Setelah pulang sekolah, Irisdina dan yang lainnya berjalan menelusuri hutan mengikuti bimbingan Shina. Ada juga Anri dan Non Sensei yang mengikuti mereka dari belakang. Tujuan mereka adalah gubuk tempat Nozomu berada. Saat perjalanan, Shina bercerita tentang pertempuran mereka melawan binatang iblis hitam. Ia juga bercerita mengenai dirinya yang hilang kendali karena kebenciannya untuk balas dendam. Namun, pada akhirnya Nozomu datang untuk membantunya, mengalahkan binatang iblis hitam dan membantu dirinya agar bisa berteman kembali dengan Mimuru dan juga Tom. Tak berselang lama, mereka pun tiba di tempat Nozomu berada. Nozomu berterima kasih kepada Shina karena telah memandu yang lain untuk ke tempatnya. Melihat Nozomu, Mars langsung meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya. Nozomu pun memaafkannya. Nozomu awalnya masih cemas untuk mengungkapkan rahasia akan kekuatannya. Namun, setelah Irisdina berbicara kepadanya, ia pun membulatkan tekad untuk mengungkapkan kebenarannya. Nozomu berkata, "Aku ingin tahu apakah semua orang akan menolakku jika mereka tahu sifat kekuatanku. Sejujurnya aku masih merasa takut, tapi kurasa itu tidak akan berhasil jika aku terus seperti ini. Aku harus bergerak maju agar aku bisa menggunakan kekuatan ini di saat penting." Setelah itu Nozomu pun menyelimuti tubuhnya dengan ki dan meletakkan tangan kirinya di dadanya. Kemudian muncul rantai tak kasat mata yang hanya dapat dilihat oleh Nozomu. Nozomu meningkatkan ki-nya dengan paksa sehingga darah pun mengalir pada bekas luka pertarungan dengan Undead Dragon. Nozomu menghancurkan rantai penekan kekuatannya. Saat berikutnya, ledakan kekuatan keluar dari tubuh Nozomu. Kekuatan Tiamat yang tadinya ditekan, kini dilepaskan dan memenuhi seluruh tubuh Nozomu. Mars dan yang lainnya berkeringat dingin di hadapan perasaan intimidasi yang dikeluarkan oleh Nozomu. Bahkan, Anri Sensei yang biasanya ceria hanya bisa tercengang melihatnya. Sementara itu, Shina tiba-tiba melangkah mundur dan jatuh. Saat Mimuru menopangnya, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dengan nada panik, Shina berkata, "Di dalam tubuh Nozomu terdapat kekuatan roh yang luar biasa. Itu bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia. Dan jika dia memiliki kekuatan seperti itu, maka dia akan hancur." Shina ini memiliki kemampuan untuk merespon roh, sehingga dia dapat melihat wujud asli dari kekuatan Nozomu dibandingkan yang lainnya. Pancaran kekuatan Nozomu terdiri dari 5 warna yang mewakili setiap elemen. Api merah tua yang mengatur pemurnian, regenerasi, dan penghancuran. Air biru yang mengatur penciptaan dan dinginnya kehidupan, tetapi terkadang membawa kenajisan dan kebejatan. Tanah coklat memberikan berkah bumi dan mengukir keabadian. Angin aneh yang membawa benih kehidupan dan membimbing para pendatang, dan terkadang menghalangi jalan dari mereka. Kegelapan gulab gulita yang menguasai malam membawa kedamaian, kecemasan, dan hal-hal yang saling bertentangan bagi semua orang. Shina dengan jelas merasakan sesuatu yang mengamuk di dalam tubuh Nozomu.
saat itu, naga raksasa dengan 5 warna dan 6 sayap muncul di benaknya. Menyadari hal itu, wajah Shina pun menjadi pucat. Melihat ekspresi Shina, kemudian Nozomu bercerita bahwa ini adalah kekuatan seekor naga. Singkat cerita, Nozomu menceritakan mengenai pertarungan dirinya dengan Tiamat, yang dimana setelah berhasil mengalahkannya, tiba-tiba jiwa Tiamat meresap dan masuk ke dalam tubuh Nozomu. Setelah itu, aku melepaskan ability suppression, maka Tiamat yang ada di dalam tubuhku akan mengamuk dan berusaha memakan tubuhku. Aku tidak tahu perlakuan seperti apa yang akan aku terima jika kekuatan ini diketahui oleh orang lain. Aku mungkin akan menjadi subjek penelitian, alat politik, atau pion sekali pakai. Di dalam diriku ada kekuatan Tiamat, dan jika aku ditelan olehnya, mungkin aku akan membunuh semua orang dengan tanganku. Hal itu membuat pikiranku terbebani dan membuatku cemas. Mars dan Irisdina berterima kasih kepada Nozomu karena sudah memberitahu mengenai dirinya. Kesepian Nozomu pun bocor dan perasaan hangat menyelimuti dirinya. Nozomu pun menangis bahagia dalam diamnya karena teman-temannya mau menerima keadaannya. Namun, tiba-tiba muncul raksasa hitam dari langit dan bergegas menuju ke arah Nozomu. Nozomu yang menyadari itu langsung menembakkan teknik Ki Cannon ke arah Irisdina dan Mars dan membuat mereka secara paksa keluar dari jalur lintasan makhluk tersebut. Nozomu tak mampu menghindar, akhirnya terkena serangan dari makhluk tersebut dan terlempar menabrak gubuk masternya. Irisdina dan yang lainnya pun hanya tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Di hadapan mereka, terlihat sosok Undead Dragon yang dikalahkan oleh Jihad Sensei kini muncul kembali. Undead Dragon kemudian mengeluarkan napas api dan mengarahkannya ke arah gubuk Shino. Nozomu yang masih tergeletak di dalamnya pun kini terjebak dalam kobaran api. Kemudian Undead Dragon menembakkan napas api ke arah Irisdina yang hendak menolong Nozomu. Dia mengeluarkan 5 jimat dan memasang barrier untuk menahan serangan Undead Dragon. Beberapa saat kemudian, teman-teman Nozomu pun kembali tenang dan bergerak mengikuti instruksi Anri Sensei. Anri Sensei dan yang lainnya mulai melakukan serangan ke Undead Dragon, sementara Non Sensei pergi ke arah Nozomu. Anri Sensei dan yang lainnya melancarkan serangan secara bertubi-tubi ke arah Undead Dragon. Namun, serangannya tak memberikan efek sedikit pun. Di sisi lain, Irisdina dan Mars masih berusaha mengangkat puing-puing yang menimpa Nozomu. Tima mengeluarkan sihir bola air yang berukuran besar untuk memadamkan api di sekitar puing-puing gubuk. Namun, Undead Dragon langsung mengepakkan sayapnya dan menghancurkan sihir air Tima. Melihat hal itu, Irisdina dan Shina semakin menjadi frustasi. Di saat Irisdina dan Shina sedang membersihkan puing-puing, tiba-tiba Undead Dragon bergerak tepat di belakang mereka. Melihat hal itu, Mars langsung menarik Irisdina dan Shina agar terhindar dari serangan cakar Undead Dragon. Undead Dragon kemudian mengayunkan ekornya, namun serangan itu dapat ditahan oleh Mars dan Irisdina. Shina kemudian menembakkan panah sihirnya ke arah ekor Undead Dragon, namun serangannya tidak bertambah ke Undead Dragon. Undead Dragon pun meningkatkan kekuatan ekornya dan membuat Irisdina, Mars, dan Shina terpental. Setelah itu Undead Dragon hanya berdiam di atas reruntuhan gubuk dan menghalangi yang lainnya untuk membantu Nozomu. Irisdina, Mars, Veo, dan Mimuru bergegas maju ke arah Undead Dragon, dan Shina bersiap dengan panahnya. Sementara itu,
Tima, Andri Sensei, dan Tom mulai melantunkan sihirnya. Di sisi lain, saat pertempuran Undead Dragon dengan yang lainnya sedang berlangsung, Nozomu yang terperangkap di bawah reruntuhan akhirnya sadar. Nozomu mengerang kesakitan karena puing-puing menimpa tubuhnya. Di saat kondisinya yang setengah sadar, Nozomu hanya bisa membayangkan senyuman dari teman-temannya dan masternya. Nozomu pun mendapatkan keinginan hidupnya dan berusaha untuk bangkit kembali. Nozomu meningkatkan ki-nya, namun di saat bersamaan suara Tiamat terdengar dan mencoba memprovokasi Nozomu. Tanpa mempedulikan provokasi Tiamat, Nozomu pun meledakkan ki-nya dan bangkit kembali untuk bergegas membantu teman-temannya. Namun, di depan penglihatan Nozomu hanya menyisakan kobaran api dan puing-puingnya sama persis seperti mimpi yang selalu dialaminya. Ditambah dengan suara Tiamat yang muncul kembali, hal itu membuat Nozomu frustasi. Kemudian muncul bayangan hitam raksasa yang memiliki sayap di punggungnya, dan di balik itu terdapat 10 bayangan berbentuk manusia. Melihat Nozomu, Eristina bergegas ke Nozomu untuk membantunya. Namun, ada Dragon menghalanginya dan menyemburkan napas api ke arah Nozomu. Di saat asap mulai menghilang, pemandangan yang terlihat adalah di mana sosok Nozomu berdiri dengan penuh luka di tubuhnya, namun dengan tatapan berbeda seperti haus darah. Semua orang pun tercengang dengan penampilan Nozomu. Melihat penampilan Nozomu, Eristina teringat dengan perkataan Nozomu tentang ada kehendak lain di tubuhnya. Setelah itu, Nozomu dan Undead Dragon pun mulai bergerak untuk melakukan pertarungan. Undead Dragon kembali melepaskan napas apinya ke arah Nozomu. Nozomu bergerak dengan instant move dan instant move curve dance untuk mendekati Undead Dragon. Nozomu yang telah menutup jarak kemudian berputar ke arah sisi Undead Dragon dan melepaskan tebasan Ki 1 Billion Severance. Serangan itu pun berhasil menghancurkan otot-otot kaki kanan Undead Dragon dan membuatnya kehilangan postur tubuhnya. Nozomu kembali bergerak dengan menyelinap ke bagian bawah Undead Dragon. Ia kembali mengaktifkan serangan Ki 1 Billion Severance dan menyerang ke arah perut Undead Dragon. Akibat serangan itu, organ bagian dalam Undead Dragon pun berhamburan. Namun, meskipun begitu, Undead Dragon masih bisa mengayunkan ekornya ke arah Nozomu. Nozomu pun membalikkan badan dan kemudian melapaskan teknik Ki Phantom Clap sehingga serangannya pun saling bertabrakan. Dan hasil dari bentrokan serangan itu, ekor Undead Dragon pun malah terpotong oleh serangan Nozomu. Setelah itu, tanpa membuang waktu, Nozomu kembali bergerak dengan instant move-nya dan melakukan serangan tebasan ke arah kaki dan perut Undead Dragon. Undead Dragon pun kehilangan postur tubuhnya dikarenakan salah satu kakinya terputus. Nozomu terus menghujani Undead Dragon dengan serangan tebasan yang dilapisi oleh ki-nya. Di saat sekarat, Undead Dragon menembakkan napas apinya ke arah Nozomu. Nozomu melepaskan tebasan ke arah api Undead Dragon, sehingga terciptalah ruang menuju Undead Dragon. Setelah itu, Nozomu segera menuju ke arah Undead Dragon dan menebas rahangnya dengan teknik Ki Phantom Recurrence. Dan akhirnya, Undead Dragon pun tewas. Kemudian, Nozomu berganti menatap rekan-rekannya dengan tatapan tajam. Oh ya, di sini rekan-rekan Nozomu tampak seperti bayangan hitam di mata Nozomu, akibat dirinya dikendalikan oleh Tiamat. Di tempat lain dalam hutan,
sosok orang bertudung sedang mengawasi pertarungan antara Nozomu dengan Undead Dragon. Tak berselang lama, beberapa formasi sihir pun muncul di bawah kakinya. Ia bergumam, "Aku harus memastikannya sendiri." Di tempat Nozomu dan rekan-rekannya, kondisi Shina masih setengah sadar akibat setelah melihat kebangkitan kekuatan Nozomu. Shina ini memiliki kepekaan terhadap roh. Jadi, ketika Nozomu bangkit, Shina merasakan hawa keberadaan Tiamat di sekitar Nozomu. Melihat hal itu, tubuh Shina langsung jatuh dan pingsan. Setelah beberapa saat, di alam mimpi Nozomu, Shina diperlihatkan pemandangan lautan api kota Arkazam yang sama persis seperti mimpi yang selalu dialami oleh Nozomu. Shina melihat Nozomu yang sedang mencari rekan-rekannya, dan Shina pun mengejar untuk menghampirinya. Namun, Shina tiba-tiba membeku setelah melihat tatapan tajam yang diarahkan Nozomu kepada dirinya. Shina pun bingung melihat tatapan Nozomu kepadanya. Namun, setelah itu, ia menatap ke tubuhnya dan ternyata tubuh Shina tampak seperti ada bayangan hitam yang menyelimuti tubuhnya. Itu adalah perbuatan Tiamat demi untuk membangkitkan dirinya kembali. Di dunia nyata, Eristina berpikir bahwa kemungkinan kesadaran Nozomu sudah diambil alih oleh Tiamat. Kemudian, Nozomu bergerak ke arah Eristina. Melihat Eristina tak bisa bergerak karena menopang Shina, Mars memotong jarak antara Nozomu dan Eristina menggunakan pedang besarnya. Nozomu meningkatkan akselerasinya dan memperpendek jarak dengan Mars. Namun, sesaat sebelum pedang Nozomu mendekati leher Mars, Veo berhasil melepaskan sihir petir untuk menggagalkan serangan Nozomu. Bersamaan dengan itu, Mimpuru mencoba menarik perhatian Nozomu dengan melemparkan pisaunya agar Eristina dan Shina bisa menjauh. Nozomu bergerak ke arah Mimuru dan bersiap untuk menebasnya. Awalnya, Mimuru bermaksud untuk menahan serangan Nozomu dengan pisaunya. Namun, di saat pedang Nozomu mendekat, Mimuru langsung mundur dengan meninggalkan pisaunya. Benar saja, pisau yang ditinggalkan oleh Mimuru dalam sesaat itu langsung terbelah menjadi dua. Sementara itu, Mars kembali menyerang Nozomu dari belakang menggunakan pedang besarnya. Tetapi, Nozomu berhasil menahannya menggunakan sarung pedangnya dan malah menekan Mars ke bawah. Setelah itu, Nozomu hendak menebas Mars menggunakan katananya. Namun, di saat mata Mars dan mata Nozomu saling bersilangan, entah kenapa mata Nozomu bergetar dan sejenak kekuatan yang menahan Mars melemah. Memanfaatkan celah itu, Mars mendorong Nozomu dengan seluruh kekuatannya. Kemudian, Tima menembakkan sihir Driving Mars of Wind ke arah Nozomu. Nozomu menghindari serangan Tima dan segera bergerak ke arahnya. Melihat Nozomu, Tima pun panik dan berusaha mengaktifkan sihir Subrock Dance. Namun, pergerakan Nozomu lebih cepat dari rapalan sihir Tima. Nozomu mengayunkan katananya ke arah Tima. Namun, di saat terakhir ketika Nozomu menatap Tima, entah kenapa katananya berbelok arah dan hanya mengenai pipi Tima saja. Dalam sudut pandang Nozomu, ia harus segera menemukan teman-temannya. Nozomu harus bertarung dengan waktu, mengingat kondisi tubuhnya yang banyak mengeluarkan darah dan staminanya banyak terkuras. Setelah itu, jual beli serangan dengan bayangan hitam pun masih berlanjut. Nozomu sebenarnya menggunakan Phantom Clad untuk menebas para bayangan hitam. Namun, setiap ia akan menebas bayangan hitam, ia merasakan ada sesuatu yang aneh dan familiar. Di saat itu, ia melihat bayangan hitam memegang pedang rapier dan terasa familiar.
Merasakan hal itu, kepala Nozomu pun mengalami sakit yang luar biasa. Di sisi lain, Iris Dina berusaha memanggil nama Nozomu untuk menyadarkannya. Dihinggapi perasaan gelisah, Iris Dina pun bertanya-tanya mengapa Nozomu tidak bisa mengenali rekan-rekannya. Meskipun serangan Nozomu yang bahkan dapat mengalahkan Rugato, nyatanya tak dapat mengenai rekan-rekannya. Saat Iris Dina sedang memikirkan itu, tiba-tiba Shina tersadar. Shina berkata bahwa saat ini Nozomu sedang terjebak dalam ilusi yang dibuat oleh Tiamat. Dalam ilusi itu, ia diperlihatkan kondisi Arkazam yang terbakar. Dan saat ini, Nozomu sedang mati-matian untuk mencari rekan-rekannya. Namun, rekan-rekan Nozomu hanya terlihat seperti bayangan hitam akibat ilusi dari Tiamat. Mungkin, tujuan Tiamat adalah untuk menghancurkan Nozomu baik secara mental maupun fisik, agar Tiamat bisa bangkit kembali. Mendengar hal itu, Iris Dina bertekad untuk menyadarkan Nozomu dari ilusi Tiamat. Setelah itu, Shina mencium bibir Iris Dina. Ternyata, hal itu dilakukan Shina untuk membuat kontrak sementara antara Shina dan Iris Dina agar mereka dapat terhubung dan dapat berkomunikasi dengan telepati. Setelah mengkonfirmasi peran masing-masing, Iris Dina dan Shina bergegas ke arah Nozomu dan meminta Mars dan Veo yang sedang menghadapi Nozomu untuk bertukar posisi. Iris Dina pun bertarung menghadapi Nozomu, sementara Shina berada di belakang Iris Dina menunggu kesempatan datang. Jual beli serangan pun terjadi di antara mereka berdua. Iris Dina masih berusaha memanggil nama Nozomu, namun Tiamat meningkatkan pengaruhnya kepada Nozomu untuk menghalangi usaha Iris Dina. Di saat ada celah, Shina langsung menerjang ke arah Nozomu dan langsung mencium bibir Nozomu. Tujuan Shina yaitu untuk membuat kontrak sederhana agar suara Iris Dina dapat terdengar oleh Nozomu. Dengan waktu yang terbatas dan dengan perasaan bingung, Iris Dina pun berkata, "Aku ingin kau ada di sisiku. Aku ingin melindungi punggungmu, dan aku ingin kamu melindungi punggungku. Itu sebabnya, tolong kembali di sisi kami." Kemudian, Nozomu pun mengalami sakit kepala yang hebat. Ia bergegas ke arah Iris Dina untuk menebasnya. Namun, Iris Dina mencoba memanggil namanya kembali. Dan setelah itu, Nozomu pun terbebas dari ilusi Tiamat. Namun, Nozomu tak bisa sepenuhnya untuk menghentikan serangan ke arah Iris Dina. Akibatnya, tubuh Nozomu dan tubuh Iris Dina saling bertabrakan. Setelah tersadar, awalnya Nozomu ingin menjauh dari rekan-rekannya, karena ia berusaha untuk membunuh rekannya. Namun, Iris Dina dan yang lainnya meyakinkan Nozomu bahwa Nozomu tidak berusaha untuk membunuh rekannya. Setelah itu, Anri dan Nonsensei mendekat dan memberikan pertolongan kepada Nozomu. Di lain tempat, pria bertudung sedang mengawasi Nozomu dari kejauhan. Awalnya, ia berpikir kebangkitan Tiamat hanya masalah waktu, dan ia akan berusaha untuk melawan Tiamat. Namun, setelah melihat Nozomu, ia berpikir mungkin untuk menguji dahulu wadah Tiamat. Setelah itu, formasi sihir pun mengelilingi Undead Dragon. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pasir dan hanya menyisakan bola cahaya putih yang merupakan jiwa Undead Dragon. Formasi sihir pun bergerak lagi dan menciptakan patung naga besi dengan terdapat inti dari jiwa Undead Dragon. Dan kemudian, lahirlah naga besi dari formasi sihir tersebut. Dan setelah itu, oke, sekian video pembahasan novel Ryukusari no Orishin no Naka no Kokoro dari chapter 5.25 sampai chapter 5.27 di novelnya.
Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, sekian dan terima kasih.